Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini, yaitu prompting, instruction fine-tuning, dan reinforcement learning human feedback. Ini dalam konteks large language model ya, seperti misalkan Gemini, Google, ChatGPT, dan semacamnya. Ya, ini kita ambilkan dari ini, mata kuliah ini edisi atau slide tahun 2023 yang ada juga rekaman perkuliahan di mereka. Tahun 2024 ada juga slide-nya. Isinya ya apa em, sangat mirip ya. Kita menggunakan yang tahun 2023. Ya, jadi ini dalam konteks large language model. Oke, maaf ya, Ya, ini adalah pertama sebagai pengantar kita kita berbicara di sini konteksnya juga adalah model. Model adalah model deep learning ya. Model deep learning dan kita lihat dalam sudut pandang di sini adalah skalanya. Skalanya itu adalah besarnya. Besar itu maksudnya ininya apa parameternya atau bobotnya dalam sebuah neural network atau deep learning di sini. Jadi di sini kita lihat dari timeline ini waktu tahun 50, 60, 70, 80, 90, 2000 dan 2000 di sini ya 2010-an, 2016-an di sini. Nah, di sini mulai banyak di sini. Semakin besar, semakin besar, semakin besar di sini. Parameternya, jumlah parameternya yang di sini skalanya menggunakan skala logaritmik ya, log scale. Jadi ini 10 pangkat 4, 10 pangkat 8, 10 pangkat 12. Ini terus naik terus. Dan kita lihat untuk model sini, model deep learning di sini juga untuk di samping untuk bahasa, ya bahasa itu ya utamanya di sini ada pre-training, kemudian di sini pre-training dan kemudian large language model gitu ya. Di samping untuk bahasa juga untuk drawing, untuk vision dan lain-lain. Tapi kita konsentrasinya ke linguist dan linguist juga banyak yang biru muda ini ya. Ya. Jadi di sini memperlihatkan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena memang salah satu dasarnya yaitu bahwa semakin besar deep learning akan semakin efektif. Di samping dari sisi skala modelnya, yaitu semakin besar, juga dari sisi datanya, data training untuk pre-training. Ya, kita lihat mulai dari tahun 2018 untuk pre-training dari Google yaitu BERT, ya, atau dari sini human manusia atau anak muda 13 tahun, 13 years old itu mempunyai ya di sini ya ini ya, menurut slide ini adalah ada 100 juta atau kurang dari 100 juta parameter atau di dalam ini ya di dalam otak parameternya adalah segini. Kemudian kalau BERT itu adalah 3 miliar tahun 2018 dalam waktu setahun ya dari sisi datanya itu 10 kali lipat. Kemudian dari sisi arsitekturnya ini juga semakin besar ya Robert Roberta dan kalau sisi arsitekturnya sendiri sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dari BERT ke Roberta. Tapi dari sisi data trainingnya
dan dari sisi besar parameternya. Kalau di sini dari data trainingnya. Kemudian ini adalah dari Google, BERT dan varian-variannya. Kemudian ada GPT dari OpenAI, ini yang di GPT-3 ya, tahun 2020. Jadi artinya 1 tahun kemudian untuk datanya ini udah hampir 7 kali lipat ya, dari 30 menjadi 200. Kemudian tahun 2022 dalam 2 tahun ini udah 1,4 triliun, udah berlipat-lipat ininya dari jumlah datanya. Jadi kita lihat yang pertama tadi slide sebelumnya, yaitu dari sisi skalanya, parameternya semakin meningkat. Dan kedua dari sisi datanya yang semakin banyak. Jadi em, apa, dua dua hal tersebut sangat mempengaruhi performansi, yaitu skala parameter model dan kedua adalah datanya. Ya, kemudian kita lihat bahwa pre-training itu mempunyai kemampuan yang bagus, yang ya mungkin sangat luar biasa ya. Yang pre-training di sini maksudnya adalah pre-training, tentunya pre-training dari model bahasa. Ya, artinya di sini sebenarnya model bahasa ya. Model bahasa meskipun model bahasa yang standar itu adalah memprediksi kata berikutnya, tapi di sini bukan hanya memprediksi kata berikutnya, tapi memprediksi sebuah kata di dalam satu konteks. Mungkin kata sebelumnya tahu, kata sesudahnya juga tahu. Ya, ada beberapa jenis, em, ada beberapa hal yang dipelajari atau belajar ya, model bahasa itu, dan juga tentunya pre-training, yaitu dari sesuatu yang sederhana, kemudian nanti sintaks dan lain-lain dan lain-lain. Contohnya misalkan di sini yang sederhana adalah Stanford University is located in titik-titik California. Ya, di sini in misalkan suatu nama kota, misalkan ini suatu provinsi atau negara bagian seperti itu misalkan. Ini dari sisi ini adalah sesuatu yang relatif sederhana. Kemudian dari sisi sintaks, di sini diisi apa? Em, ini kan isiannya sangat banyak ya kemungkinannya. Demikian juga semua titik-titik ini sangat banyak. Yaitu kemungkinan semua token termasuk semua kosakata bahasa Inggris. Bisa semua kosakata termasuk jenis-jenis katanya kita bisa ngisi di sini. Tapi yang memungkinkan atau yang pantas atau yang bagus adalah yang tertentu. Kalau di sini artinya tergantung dari sintaks. Kalau put titik-titik frog artinya misalkan a frog atau my frog atau the frog gitu. Jadi kalau misalkan I put em, misalkan in frog, nah itu sesuatu yang mungkin aneh, atau I put misalkan watching frog itu menyalahi sintaks, menyalahi tata bahasa. Artinya belajar tata bahasa, pre-training atau model bahasa. Kemudian juga yang lain, co-reference. Ya, di sini misalkan perempuan itu menyeberangi jalan. Em, Dia menengok kanan kiri ya, cek untuk ngecek ininya apa, lalu lintasnya melalui titik-titik soldernya baunya. Jadi her solder misalkan gitu ya. Jadi di sini kan pilihannya kan sangat banyak ya kan kalau model bahasa. Di sini vocabulary atau token, em, apa, eh, artinya kalau di sini mempelajari co-reference. Jadi di sini karena her, woman ini kan perempuan, jadi ini her. Ya, dan juga seperti ini misalkan, ya saya pergi ke laut untuk melihat-lihat ikan, melihat kura-kura, melihat binatang-binatang yang laut yang lain. Di sini kan isinya artinya binatang laut yang lain ya. Artinya bagaimana jangan sampai ini binatang, 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 ini juga gajah misalkan gitu kan, sesuatu yang padahal di sini laut. Atau di sini melihat binatang di laut, binatang di laut, binatang di laut. Ini melihat pasir meskipun laut gitu ya, tapi
atau karang itu kan mungkin tidak kurang nyambung gitu ya. Artinya belajar bagaimana leksikal semantik, artinya kata-kata, makna dari kata-kata tersebut atau topiknya. Kemudian juga di sini sentimen juga, belajar sentimen, artinya ngisi sesuatu seperti klasifikasi. Ya, jadi seperti misalkan di sini saya menonton misalkan film, tapi sepanjang nonton saya ya hanya makan popcorn dan minum-minum aja. Eh, Filmnya apa jelek atau bagus atau apa gitu kan ya ini sentimen. Nah kemudian juga belajar listening, penalaran. Yang ini mungkin bisa lebih susah ya. Seperti misalkan Iroh, Iroh itu misalkan nama orang ke dapur, pergi ke dapur dan membuat teh. Ya, kemudian berdiri di samping Iroh itu adalah Zuko yang sedang merenungkan nasibnya. Zuko meninggalkan titik-titik. Ya ini meninggalkan. Ya ini berarti kan Zuko itu berdiri di samping Iroh, artinya Zuko itu di dalam kitchen ya, di dalam dapur. Artinya Zuko itu meninggalkan misalkan kitchen, meninggalkan dapur, atau meninggalkan ruangan atau apa di sini. Jadi harus berlogika di sini. Kemudian juga bahkan di sini ada belajar dari Fibonacci, meskipun um, retraining atau retraining ini atau model bahasa itu tidak dilatih Fibonacci sebelumnya. Ya, atau ya, tentunya juga tidak tahu apa itu deret Fibonacci ya. Ya di sini misalkan ditulis saya berpikir tentang urutan 1,1,2,3,5,8,13,21. Yang di sini adalah deret Fibonacci yang 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 2 plus 3 5, ya 3 plus 5 8, 5 plus 8 13, 8 plus 13 21, 21 plus 2, 13 plus 21, di sini berarti 34 ya, 34. Jadi belajar dari sini, tidak tentunya tidak dari punya aturan yang kita tahu dari Fibonacci atau dilatih dari Fibonacci sebelumnya. Ya, kemudian apakah model bahasa itu sebagai model ini bermodel model di seperti di dunia nyata gitu ya, di mana language model itu bisa barangkali kita bisa lihat sebagai pemodelan yang dasar, pemodelan yang sederhana tentang agen. Agen itu pelaku, belief itu suatu knowledge atau kepercayaan atau knowledge atau suatu aturan, action itu adalah suatu tindakan, ya, di mana di sini ada agen, misalkan suatu orang namanya pet, ada belief atau knowledge, pet itu knowledge tahu apa gitu ya. Nah, pengetahuannya pet ya, orang yang bernama pet. Kemudian action itu dia memprediksi apa. Kita lihat contohnya di sini. Ya, jadi ini kalau kita lihat di sini misalkan pet sedang mengamati sebuah demonstrasi dari sebuah bola bowling dan selembar daun. Ya, jadi ada sebuah bola bowling yang besar dan sebuah daun yang dijatuhkan pada waktu bersamaan dalam sebuah ruang vakum. Pet ini adalah seorang fisikis ya, seorang mungkin ahli fisika memprediksi bahwa titik 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 ya ya di sini model bahasa menuliskan bahwa bola bowling dan daun tersebut akan jatuh dengan kecepatan yang sama. Ya,
Ya, jadi di sini yang ditebelin ini udah ditulis sebagai agentnya, sebagai beliefnya, udah tahu knowledge-nya, pet, dan kemudian pet memprediksi ini ya, jadi actionnya memprediksinya ini. Jadi model 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 dunia, model real dunia yang sederhana seperti ini. Tapi kalau misalkan kita ubah di akhir kalimatnya, kalimat akhir, ya, di mana pet itu belum pernah melihat demonstrasi ini sebelumnya, sehingga pet itu memprediksi bahwa bola bowling itu akan jatuh ke tanah duluan, yang nomor satu. Dan ini tidak benar. Nah, di dalam vakum, ruang vakum, tidak ada udara dan seterusnya. Ya, jadi di sini kita lihat ini di yang tidak ditebelin ini adalah yang ditulis oleh model bahasa, dan model bahasa tahu ya kalau di sini Pat itu seorang fisikis ya tentu model bahasa tahu, kemudian di sini dengan apa pengetahuan ini dia memprediksi ini dan ini benar dan demikian juga seperti ini. Oke, kemudian juga untuk matematika ya, buat model matematika di mana di sini ada eh, ruang XY ya, kemudian ada persamaan XY di mana persamaan itu persamaan lingkaran di mana persamaan lingkaran itu eh, membutuhkan pemahaman antara persamaan dan fitur-fitur lingkaran. Fitur-fitur lingkaran itu misalkan adalah senternya, titik tengahnya, dan radiusnya. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya juga model itu coding. Ya, bagaimana eh, membuat coding menggunakan misalkan web service. Kemudian juga model itu mungkin di medicine, jadi di ilmu ini kesehatan atau kedokteran, di mana apa ya artinya di sini language model itu bisa di beberapa atau di banyak domain ya. Seperti contohnya misalkan seperti ini. Ya katakanlah misalkan kita mempunyai judul seperti ini. Ya, dan kita mempunyai judul, kemudian buatlah abstraknya ini. Atau sebaliknya, kalau kita mempunyai abstrak seperti ini, judulnya apa? Ya, seperti itu. Kemudian juga eh, bahkan model itu apakah sebagai pemandu atau asisten untuk tas-tas yang macam-macam ya, multitask ya, seperti misalkan asisten untuk tas ini, yaitu tas di mana untuk pekerjaan di mana ini user minta misalkan tolong dibuatkan menu 3 buah menu ya yang vegetarian yang coklat misalkan gitu ya. Jadi yang coklat gitu kan kemudian untuk 6 orang. Ya seperti itu. Jadi multitask assistant termasuk salah satu tasnya itu adalah ini gitu ya, membuatkan menu. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah juga yang sangat penting, ini pertanyaan yang akan kita bahas jawabannya. Kita bahas bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Ini sebuah model bahasa yang kita udah pahami di awal-awal pertemuan, bahwa model bahasa itu pada prinsipnya adalah menebak satu kata berikutnya atau satu token berikutnya. Seperti misalkan contohnya Stanford University is located in titik-titik. Nah, kita disuruh ngisi ini. Kemudian bagaimana model bahasa atau pada prinsipnya LLM, Large Language Model, seperti ChatGPT di sini, itu yang tadinya dasarnya adalah model bahasa, ya, jadi pre-training seperti BERT, seperti GPT,
itu kan retraining dari model bahasa ya. Itu bagaimana yang model bahasa kok bisa menjadi large language model yang ya mempunyai kemampuan yang jauh lebih hebat ya, jauh lebih powerful seperti ini contohnya di sini di ChatGPT diminta menerangkan tentang quantum computing dalam istilah-istilah yang sederhana. Artinya di sini menerangkan dengan benar, bukan hanya menerangkan tapi penerangkannya dengan fasih, dengan fluent, dengan eh, bahasa-bahasanya, istilah-istilahnya fluent, kemudian penulisannya dengan koheren, artinya nyambung satu kalimat satu dengan kalimat yang lain. Bukan hanya itu saja, tapi isinya apa semakin benar gitu ya dari sisi kebenarannya meskipun mungkin ya tentunya masih banyak kesalahan ya karena masih masih terus berkembang untuk LLM tapi udah apa kebenarannya itu udah banyak seperti ini dan contohnya ini kemudian kreatif ide kreatif untuk anak yang ulang tahun 10 tahun bagaimana membuat JavaScript eh, HTTP di JavaScript kemudian kemudian bisa mengingat percakapan sebelumnya eh, dan bisa yang sebelumnya itu bisa di follow up bisa menolak ada permintaan-permintaan yang dianggap apa em, tidak appropriate ya tidak baik ya dan lain-lain ya artinya bagaimana dari model bahasa yang sederhana seperti ini menebakkan satu kata berikutnya bisa menjadi large language model seperti ChatGPT ini. Nah ini adalah yang akan kita bahas di sini sebelum kita masuk ke poin satu, 2, 3, 4 belum kita belum masuk ke sini. Nah ini adalah jawabannya adalah dengan sini. Bagaimana dari model bahasa kok bisa menjadi asisten itu apa saja yang ditambahkan di dalam model bahasa di dalam pre-training itu apa saja? Ya. Ini ada tiga pada prinsipnya di sini yang kita bahas. Yang pertama adalah learning menggunakan apa yang disebut dengan zero shot dan few shot. Zero shot and few shot in context learning ini sebagai satu apa upaya yang me- mengubah atau menjadikan language bahasa menjadi asisten ini salah satunya. Kemudian kedua adalah fine tuning, instruction fine tuning. Yang ini saya kira satu dan dua hmm, ini udah ini ya lebih lama itu maksudnya mungkin ya beberapa tahun yang lalu misalkan mungkin 3 4 tahun yang lalu udah banyak gitu ya. Tapi kemudian yang lebih baru lagi adalah bagaimana apa yang disebut dengan optimisasi. Optimisasi yang di sini di dalam cycle-nya itu melibatkan human. Ya, kita saya kira kalian juga udah mempelajari apa yang disebut dengan reinforcement learning, yaitu suatu bentuk machine learning ya. Kalau kita ada punya ada supervised learning, unsupervised learning. Ini ada reinforcement learning, yaitu reinforcement itu adalah penguatan. Bagaimana di dalam satu proses learning, suatu proses machine learning, pembelajaran mesin itu ada proses-proses penguatan yang katakanlah kasarnya ada semacam trial and error. Trial and error kalau eh, trialnya itu bagus, hasilnya diberi reward. Kalau trialnya jelek, diberi punishment. Sehingga trial errornya semakin semakin lama semakin bagus karena kalau salah dihukum. Kalau benar diberi em, reward, diberi apa
reward atau punishment gitu ya. Jadi ini adalah penguatan, reinforcement. Nah, penguatan, reinforce, menguatkan, jadi dikuatkan dengan reward dan punishment. Ya, di sini reward dan punishmentnya itu di sini dalam proses learningnya biasanya itu reward dan punishmentnya itu dari otomatis gitu ya, dari lingkungan, nah, maksudnya si sistem, dari model. Tapi kalau di sini bagaimana kalau melibatkan ada feedback, ada ada apa imbal balik atau feedback dari manusia yang tentunya ini sesuatu yang sangat membantu di satu sisi, tapi sisi lain juga tetap masih ada punya kelemahan ya. Tapi ini satu hal yang lompatan yang besar ya. Ya kemudian apa yang berikutnya? Jadi eh, yang akan kita bahas adalah kita udah memahami language model yang language model itu adalah dasar dari asistan. Asistan di sini adalah LLM, large language model seperti ChatGPT. Apa saja atau bagaimana sehingga menjadi jauh lebih powerful yaitu dengan satu, dua, dan tiga ini. Oke, kita lanjut. Pertama adalah zero shot dan few shot in context learning. Ya, kita lihat di sini misalkan GPT. Ya, GPT ini suatu pre-trainingnya OpenAI yang em, apa yang kita sudah bahas ya pre-training di mana GPT ini menggunakan decoder ya decodernya transformer. Ya, kalau seperti BERT kan menggunakan encoder, kalau ini menggunakan decoder kita udah bahas apa plus minusnya menggunakan encoder dan decoder. Ya, kalau secara naturalnya sendiri sebenarnya language model itu lebih natural kalau di bacaan kita sebelumnya yaitu dengan decoder ya. Ya, di sini ada GPT atau singkatan dari Generative Pre-trained Transformer yang pada prinsipnya adalah di sini pre-train, pre-train dari model bahasa ya, pre-train dari model bahasa. Jadi makanya disebut large language model. Yang large language model itu artinya dari pre-training, di mana kemampuannya itu semakin meningkat. Kita lihat GPT itu mempunyai parameter 117 yang kalau sekarang udah banyak yang jauh lebih besar ya seperti tadi di slide-slide awal tadi. Kemudian transformer ini mempunyai 12 layer, kemudian di-training menggunakan data ini 7.000 buku, 4,6 gigabyte teks ya. Ya, jadi kita tadi udah membahas di awal bahwa ada dua sisi atau dua dimensi. Yang pertama dari sisi skalanya, yaitu besarnya model ini seperti ini 117 yang lumayan besar, tapi kalau sekarang udah relatif kecil. Kemudian dari sisi datanya ini juga udah besar, tapi kalau dibandingkan dengan sekarang masih relatif kecil. Jadi dari sisi skala modelnya, besar model dan dari besar datasetnya. Ya, dengan adanya GPT ini tahun 2018 itu eh, ada tas-tas, ada apa pekerjaan-pekerjaan NLP atau downstream task itu yaitu tas-tas yang bisa dikerjakan. Kalau ini kan GPT kan di training menggunakan language model ya, kemudian bagaimana diterapkan atau downstream tasknya menggunakan misalkan natural language inference ya. Natural language inference ini contohnya entailment. Entailment itu satu ini apa satu implikasi ya karena seperti itu ya. Nah, salah satunya implikasi. Ya, jadi misalkan seperti ini. Nah, entailment itu ada seperti ini. Ada dua pernyataan. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu apakah entailment atau implikasi atau merupakan konsekuensi semacam gitu ya dari yang pertama. Jadi seperti ini misalkan orang tersebut ada di dalam doorway. Doorway itu suatu tempat eh, dekat pintu, ya, suatu doorway jalan ke pintu gitu ya. Mungkin lorong pintu gitu ya. Nah, kemudian di sini eh, ada orang di dekat pintu. Nah, ini adalah entailment, artinya
Nah, kalau disuruh menebak ini entailment atau bukan dari ini artinya yes, ya. Karena di sini ada man itu kan person, ya. Laki-laki itu kan orang, manusia. Kemudian doorway itu ya artinya dekat pintu. Nah, ini seperti itu contohnya. Artinya ini adalah GPT eh, yang 2018 ini bisa digunakan dengan akurat, dengan efektif untuk tas-tas downstream task seperti misalkan natural language inference, misalkan entailment ini. Ya. Lanjut kemudian GPT-2 setahun berikutnya, ya, di mana GPT-2 ini lebih besar parameternya, lebih banyak, ya. Arsitekturnya sebenarnya sama saja, hanya lebih besar aja. Ya. Nah, kemudian datanya juga jauh lebih besar, dari 4 giga menjadi 40 giga, artinya 10 kali lipat. Ini diambil dari teks data di web text. Ya. Kemudian dari uh, Reddit uh, dengan syarat-syarat tertentu yang itu dengan yang upvotes-nya ada 3 paling tidak di posting-posting Reddit. Nah, di sini di GPT-2 ini adalah tulisan paper ya yang dibuat oleh para penulis atau para desainer, implementator atau desainer GPT-2 di sini yang judulnya adalah Language Model R, Unsupervised Multitask Learner. Artinya dari judul ini kita lihat satu yang menarik bahwa language model sebagai dasar dari GPT yaitu di training, retraining menggunakan language model, kemudian bisa menjadi multitask learner. Multitask learner itu artinya adalah seperti tadi bisa ada natural language inference, ada sentiment analysis, ada apa dan banyak hal. Ya, ada banyak lagi. Jadi ada eh, apa banyak pekerjaan NLP seperti misalkan mungkin syntax parsing dan lain-lain, ada question answering dan lain-lain, dan itu unsupervised artinya retrainingnya unsupervised yang pada dasarnya mayoritas adalah unsupervised. Unsupervised itu adalah artinya kita ingat lagi tidak perlu eh, pelabelan secara manual. Artinya juga itu unsupervised itu sesuatu yang sangat eh, suatu ini apa keuntungan, tidak perlu perlu melabelin secara manual yang itu artinya mempunyai ini apa cost, mempunyai waktu dan lain-lain yang tidak sedikit. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang zero shot learning. Jadi learning yang zero shot. Apa itu zero shot? Ya. Jadi di GPT-2 ini mulai juga menggunakan learning yang zero shot. Learning zero shot itu artinya adalah learning yang um, mempunyai kemampuan untuk beberapa tas yang tidak mempunyai contoh, tidak di training untuk itu. Ya. Jadi contohnya di sini, misalkan nanti ya nanti balik di sini. Jadi di sini misalkan ada um, question answering seperti ini. Jadi ada passage itu paragraf atau teksnya Tom Brady bla 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 bla. Misalkan ada satu paragraf, kemudian ada pertanyaan di mana Tom Brady lahir, kemudian disuruh menjawab. Ya, padahal belum pernah dilatih untuk itu. Dan di sini tidak ada gradient updates, artinya tidak um, ini apa, tidak pernah dilatih untuk ini. Um, um, Kemudian di sini tidak ada gradient update, itu maksudnya parameternya itu tidak diupdate atau tidak ada proses training lagi, proses learning. Ya, jadi modelnya ya tetap seperti itu, GPT-2 seperti itu, dan tidak di training ulang, tidak
di fine tuning gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada perubahan bobot. Ya, em, ya kemudian langsung ditanyakan aja di sini. Ini contohnya adalah question answering atau eh, membandingkan probabilitas sequence, yaitu di sini Winograd Scheme Challenge. Winograd ini adalah Winograd itu adalah satu kalimat eh, yang di sini ada satu kalimat yang ada utamanya adalah kata ganti di sini. Misalkan di sini ada kata ganti. Kata ganti itu merujuk ke mana? Bisa merujuk ke di sini ke satu tempat atau tempat lain. Jadi seperti ini misalkan, kucing itu tidak bisa masuk ke dalam topi karena dia terlalu besar. Ya, dia itu ya apa? Dia itu kucing, ya, atau dia itu adalah topi yang terlalu besar. Nah, di sini pada prinsipnya adalah membandingkan probabilitas. Probabilitas kalau it itu diganti the cat dan kalau it itu diganti the cat, itu probabilitasnya lebih besar mana? Ya, eh, seperti itu ya. Jadi ternyata the cat itu jauh lebih besar probabilitasnya. Kenapa tahu jauh lebih besar ya tentunya dari GPT-2 yang sudah di training menggunakan language model ternyata bisa menjawab dengan benar bahwa yang terlalu besar itu adalah kucingnya, tidak bisa masuk ke dalam topi, bukan topinya yang terlalu besar. Nah, seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya di sini adalah membandingkan probabilitas dan GPT-2 bisa. Ya, jadi sebagai multitask learner. Ya, kemudian juga GPT-2 itu em, dengan zero shot itu bisa mengalahkan state of the art. Eh, ya, yang zero shot itu artinya tidak pakai fine tuning ya, kemudian apa dan juga tidak untuk satu task yang spesifik. Nah, seperti tadi ada yang slide sebelumnya kan ada question answering, seperti ini ada question answering, ada Winograd challenge gitu ya. Eh, ya, ini contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh, ini konteksnya, ya konteksnya artinya pertanyaannya, kemudian ini yang diinginkan dan ini titik-titiknya apa artinya ini banyak benarnya ya. Ya, em, ini kita lihat bahwa em, apa ini model, yang dimana di model ini ada perplexity semakin kecil semakin bagus. Ini artinya ini adalah state of the art-nya, perplexity segini, ya semakin kecil semakin bagus. Ini udah yang GPT-2 yang besarnya parameternya segini aja udah mengalahkan ya. Kemudian apalagi di sini lebih mengalahkan. Kalau akurasi semakin besar, semakin bagus. Kalau ini berarti lebih bagus, tapi di sini semakin bagus. Jadi intinya adalah GPT-2 itu bisa mengalahkan untuk yang GPT-2 tidak pernah dilatih untuk itu. Ya, jadi misalkan GPT-2 tidak pernah dilatih untuk hal yang seperti ini, padahal ini udah, misalkan ini udah dilatih khusus. Tapi kalau GPT dilatih hanya dengan language model plus zero shot. Zero shot itu ini aja apa apa dia tidak dilatih langsung ditanyakan gitu ya. Silakan mungkin ada pertanyaan tentang zero shot atau kita lanjutkan sedikit ya zero shotnya dulu. Nanti ada sampai selesai zero shot dan zero shot. Ya, ya kita lihat di sini contohnya yang lain untuk summarization, text summarization. Ya,
GPT-2 di sini ya. Ini tidak dilatih, ini GPT-2 ya. GPT-2 ini tidak dilatih untuk summarization. Ya, GPT-2 ini tidak dilatih summarization. Kemudian di mana eh, apa? Ini ada satu artikel, ya. Ini ada satu artikel berita, ada satu artikel berita. Kemudian ini ringkasannya, TLDR itu intinya adalah ringkasannya adalah titik-titik ini orang membuat ringkasan. Ya, artinya ringkasannya apa? Jadi di sini TLDR itu tulang didendrit ini suatu eh, apa pernyataan yang umum ya di internet bahwa kalau kemudian orang merasa bahwa ini terlalu panjang, kemudian orang membuatkan ringkasannya. Jadi orang secara sukarela atau dia keperluan dia atau keperluan orang lain supaya lebih enak, dia membuatkan ringkasannya secara manual. Ya, kemudian kalau misalkan ini kita ada suatu artikel berita, kemudian di sini TLDR, kemudian titik-titik GPT-2 itu disuruh membuat ringkasannya. Padahal GPT-2 itu misalkan di sini tidak dilatih, tidak ada fine tuning misalkan untuk summarization, nggak ada. Ya, langsung aja disuruh membuat ringkasannya. Ya, di sini kita lihat ya, GPT-2 eh, disuruh membuat ringkasannya, meskipun tidak pernah dilatih, tidak pernah fine tuning menggunakan summarization, ya dibandingkan dengan yang paling jelek, ya termasuk bukan paling jelek, termasuk hal yang jelek random ya, random 3 itu maksudnya mengambil dari artikel itu di random kata-katanya gitu ya. Ini 28,79 ini akurasi atau isinya ROS ya, efektivitasnya ROS. Yaitu paling intinya adalah mencocokkan dengan kunci jawaban yang benar, ininya overlapnya. Ini adalah yang jelek karena random. Ini memang lebih bagus meskipun tidak jauh ya, tapi udah mending karena kan ini zero shot, tidak pernah dilatih untuk summarization. Dan juga kita lihat di sini yang supervise, ya ini ada supervise, yang sequence to sequence, supervise plus attention, misalkan RNN plus attention itu 31. Artinya tidak jauh beda banget gitu ya. Di mana di sini tidak pernah dilatih summarization, tapi tidak pernah dilatih summarization, tapi menggunakan free training yaitu GPT-2. Kalau di sini khusus misalkan LSTM plus attention, ya artinya kan udah bagus ya LSTM plus attention. 31 artinya tidak jauh beda. Nah, kemudian kalau di sini udah yang state of the art-nya menggunakan pengalaman. Tapi intinya kita ingin memperlihatkan di tahun 2019 ini adalah zero shot itu sesuatu yang membantu. Ya, nanti kita diskusikan ya tentang zero shot dan few shot in context learning. Nah, kemudian tadi kita udah membahas tentang GPT 2018, GPT-2 tahun 2018 ya, GPT-2 2019. Kemudian GPT-3 satu tahun berikutnya 2020. Ini dari sisi skalanya lebih besar, ya lebih besar skalanya dari 1,5 miliar menjadi 175 miliar jumlah parameternya. Ya, kemudian juga datanya juga jauh lebih besar. Nah, kemudian judulnya juga menarik. Ya, ya. Kalau tadi yang GPT-2 judulnya adalah tentang multitask learner, kalau di sini adalah language model sebagai few shot learner. Artinya tidak pernah diajari untuk suatu pekerjaan tertentu, task tertentu, misalkan tidak pernah diajari question answering, tapi disuruh jawab question answering. Tidak pernah diajarin tentang summarization, tapi disuruh jawab atau disuruh membuat summary. Nah, tapi di sini bukan zero shot, tapi di sini few shot. Ya, kita akan membahas tentang view. Jadi kalau zero shot itu tidak ada example, tidak ada contoh, tidak pernah ada data training itu. Nah, kalau sekarang ini ada sedikit, ya ada sedikit, dan ini bukan fine tuning.
Artinya tidak ada proses training lagi, hanya dari ini apa dari prompting ya. Tadi tentang prompting sendiri kita belum ini ya, belum bahas ya. Ya, oke. Atau mungkin sebelum itu ya kita saya tadi kelewat ya, harusnya di judulnya kan ada pertama prompting ya. Ya, prompting itu adalah satu ini ya Pak, istilah umum ya, bukan hanya di teknologi, tapi juga di pendidikan. Yang intinya adalah kalau kita prompting itu artinya mengarahkan. Ya, kalau query seperti search engine, ya query itu seperti search engine, ada query di Google atau query di database, Structured Query Language SQL, itu mencari jawaban, tapi kalau prompting itu seperti lebih mengarahkan. Lebih mengarahkan itu nanti ada bagaimana kita membuat prompting yang bagus sehingga hasilnya jadi lebih bagus. Itu disebut dengan uh, prompt engineering. Oke, kita lanjut. Di sini sekarang view. Kalau tadi zero shot, kalau sekarang few shot artinya sedikit. Kalau tadi zero itu artinya tidak apa, diajarin sama sekali, tidak ada example, tidak ada data training. Kalau few itu ada sedikit, ya, ada sedikit contoh sebelumnya untuk tas tersebut. Contohnya misalkan seperti ini. Di sini dikasih contoh, beberapa contoh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kasih contoh enam. Ini contohnya kalau inputnya ini, outputnya ini. Kalau inputnya ini, outputnya ini. Kalau inputnya ini BRID, input outputnya BIRD. Kalau outputnya FSIH, outputnya FISH, dan seterusnya. Diberi contoh sebanyak 6 ini. Dan ini adalah dalam sebuah konteks yang sama, in context learning. Ya, jadi view shot in context learning. Ini juga adalah contoh view shot in context learning. Contohnya misalkan kalau inputnya thanks, outputnya mercy. Kalau inputnya hello, outputnya ini bonjour. Dan seterusnya, seterusnya 6 kali. Diajari 6 kali aja. Dan ini GPT-3 ya. GPT-3 ini yang dalam konteks ini GPT-3, ini tidak pernah atau belum pernah diajarin ini. Artinya di pre-trainingnya itu adalah language model dan di fine tuningnya belum pernah diajari seperti ini. Misalkan juga ini, di fine tuningnya tidak pernah diajarin translate dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis ya, ini bahasa Perancis ya. Em, dan ini hanya pakai tanda panah aja, tidak disebutkan bahwa input ini diterjemahkan menjadi ini. Ya, diajarinya waktu prompting aja. Prompting itu waktu kalau kita menggunakan seperti ChatGPT, itu diajarinya di situ. Kemudian tidak ada pengubahan di dalam ChatGPT-nya, di dalam GPT-3-nya itu sendiri. Parameternya tidak ada fine tuningnya. Kita lihat ternyata dengan view shot learning, ya, dan juga nanti dengan zero shot dan view shot itu, zero shot dan apalagi view shot itu lumayan membantu atau bahkan sangat membantu. Ya, ingat lagi ini belum melibatkan fine tuning. Ya, contohnya seperti ini misalkan. Eh, ini translate dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis. Cheese titik-titik disuruh menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Perancis. Ya, di sini number of examplesnya di dalam konteks, ya di dalam konteks itu saya back ya, dalam konteks yang sama ini number of examplesnya 0. Ya, ini 0 ya. Artinya zero shot. Belum pernah diajarin ini.
belum pernah diajarin kenapa bisa belum pernah diajarin kenapa dan kemudian tidak mengupdate parameter tidak ada fine tuning kenapa bisa. Nah, ini artinya memperlihatkan em, bahwa pada intinya kan ini sebenarnya adalah model bahasa ya, dan ternyata bisa lumayan lah gini ya, masih nggak bagus ya. Ini performansnya ini ya, ya performansnya ini yang dimana orang itu 90%, kemudian SOTA state of the art yang udah di fine tune sini, yang state of the art di state of the art untuk translator ya, untuk translator dari bahasa Inggris ke bahasa Prancis itu 90%. Human dan fine tune state of the art itu udah besar di sini. Yang kemudian di sini fine tune yang bird di sini sini sekitar 70-an. Ini tapi udah artinya udah mending. Kemudian kalau one shot itu ini satu. Satu itu maksudnya diajarin cuma sekali aja di sini. Jadi bahasa Inggris diajari kalau si author itu adalah ini bahasa Perancisnya. Cuma satu aja diajarin pernah. Dan ulangi lagi bahwa tidak ada fine tuning. Artinya GPT-2 tidak diubah-ubah parameternya. Ya, itu udah langsung naik dari kurang dari 60 menjadi kira-kira 10% naiknya. Kemudian kalau view shot, view shot itu contohnya misalkan di sini ada tiga ya, di sini ya, tiga atau empat ini. Itu udah naik lumayan juga di sini. Jadi dari sejak one shot ini udah naik. Kemudian kalau view shot ya view-nya nggak begitu view ya, nggak begitu sedikit ya, karena di sini 32.000 lah, misalkan di sini ya 32.000. Ini udah lebih bagus daripada Bird Fine Tune Bird Plus Plus. Ya, di sini 32.000 seperti ini 32.000, tapi ingat ini tidak fine tuning, tidak mengupdate parameter pre-training, tidak mengupdate parameter GPT-3 ya. Ini adalah view shot, meskipun view-nya 32.000, tapi ini tidak ada proses training ulang. Artinya apa? Artinya meskipun tidak di fine tuning, kalau kita misalkan akan mengajarin ya ngajarin GPT-3 dengan sesuatu yang baru, tas yang baru, kita punya tas yang baru, sesuatu yang unik di kita, tas apa misalkan. Nah, itu bisa di sini. Nah, kalau dari sini ya, contoh di sini ya. Ya, tentunya tidak semua, nanti kita lihat ya, tidak semua tas bisa memuaskan. Ada juga tas yang tidak memuaskan, tapi banyak yang memuaskan dengan hanya dengan few shot learning tanpa fine tuning. Ya, kita lanjut. Ya, ini contoh bagaimana cukup memuaskan dan tidak memuaskan dengan menggunakan few shot. Ya, ini ada beberapa tas. Ini ada tas cycle letter seperti ini dibolak-balik huruf-hurufnya P L E A P, inputnya outputnya apple, misalkan seperti itu. Cycle letters atau random insertion. Di sini ada kata apple, tapi di random di insert di sini apa token-token atau simbol-simbol apa di sini. Inputnya ini adalah outputnya. Kemudian kalau kita random insertion yang lain, GPT-3 disuruh nebak. Ya, seperti ini juga inputnya apa disuruh nebak. Yang dimana di sini outputnya adalah bahasa Inggris. Di sini outputnya bahasa Inggris. Di sini outputnya bahasa Inggris. Lalu di sini reserve word, katanya dibalik dari akhir ke awal. Dari akhir ke awal yang kemudian ini bahasa Inggris. Tapi tidak dikasih tahu tentunya ya bahwa ini adalah dari akhir ke awal. Ini hanya contoh aja, satu example. Ini contoh example. Kita lihat ada yang kalau menggunakan ini apa parameternya, artinya model bahasanya atau pre-trainingnya itu besar, semakin 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 besar. Ini bisa seperti contohnya yang merah.
semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, menggunakan view shot. View ini tidak dijelaskan berapa banyak ya. Eh, contoh example contoh example itu seperti ini ya. Ini satu example, kalau view itu berarti ada beberapa. Nggak disebutkan apakah sekitar 10 atau sekitar 1000. Dijelaskan di sini, mungkin di tulisan ini ada. Oh ini maaf, di sini ada 100, maaf ya. Di sini ada 100 shot. Ya. Ada dijelaskan ini 100 shot ya. Ini ada 100 shot. Jadi dengan 100 shot itu ternyata kalau modelnya cukup besar di sini, ini tentunya besar banget ya. Ini hanya dengan 100 shot itu udah bagus. Jadi semakin modelnya semakin besar, ini semakin bagus, semakin bagus. Tapi ada juga ternyata dengan 100 shot ini, yaitu view shot yang 100 shot yang ini reserve buat ini yang dibalik ini tetap jelek terus, meskipun ini model apa peritrainya udah besar tetap jelek. Jadi artinya view shot itu di beberapa tas, ini beberapa tas bisa naik dengan skala modelnya yang naik dengan pesat, atau naiknya sedikit atau naiknya lumayan, tapi ada juga yang tidak ngaruh gitu ya. Ya, tapi yang intinya adalah bahwa view shot learning itu sesuatu yang mungkin bisa membantu dalam banyak task ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah view shot zero dan view shot learning, di mana ini salah satu metode baru prompting. Apa itu prompting? Prompting tadi itu adalah sesuatu yang mengarahkan. Kalau kita bisa mengarahkan, ya, ini ada mengarahkan. Kalau query di mesin atau search engine seperti Google, kita kan nggak bisa mengarahkan query itu. Ya udah, kalau query itu kemudian query berikutnya kita diarahkan, atau query-nya bisa panjang seperti ini diarahkan, nggak bisa kan? Tapi kalau prompting itu mengarahkan. Ya, prompting itu adalah istilah umum, baik itu di teknologi maupun di pendidikan. Kalau di pendidikan artinya mengarahkan siswanya, mengarahkan mahasiswanya supaya mempunyai jawaban yang lebih tepat gitu ya. Proses belajarnya supaya lebih, jadi proses belajarnya atau supaya lebih paham ya siswanya. Kalau ini juga supaya lebih paham eh, apa ininya, apa pre-training modelnya ya. Hanya dengan, kalau di sini promptingnya hanya dengan zero view atau bahkan zero shot ya. Ya, ulangi lagi, kalau zero itu langsung di sini disuruh jawab. Kalau view diajarin dulu beberapa view. Ini adalah satu metode baru prompting, yaitu dengan zero shot atau few shot. Yang view itu bisa sampai, kalau tadi contohnya 30.000 ya. Tapi view itu bisa juga hanya 2, 3, 4 example. Seperti ini 3 examples. 3 data latih gitu ya. Ini adalah new methods. Kalau ini yang tradisional. Tradisional yang akan kita pelajari instruction fine tuning setelah ini, setelah zero view shot in context learning. Ya kalau fine tuning, ini seperti ini ada examples. Ada satu contoh misalkan. Tapi contoh itu kemudian untuk mengadit, untuk retraining, untuk fine tuning, untuk parameternya diubah. Ya mungkin sebagian parameter yang besar itu diubah di sebagian tempat ya, supaya pintar. Jadi ditanamkan, intinya ditanamkan di memorinya. Mungkin ditambah lagi, diupdate lagi memorinya dan seterusnya, kemudian disuruh jawab di sini. Kalau di sini ya, zero shot, few shot ini tidak ada gradient update, tidak mengubah parameter. Ya, artinya apa? Saya sudah sampaikan tadi. Artinya kalau kita mau suatu tas yang baru, yang kita sesuatu yang akan kita gunakan di training kita hanya dengan view shot aja, tidak perlu kemudian ada proses running model di update datanya gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, Em, ya untuk prompting itu contoh prompting. Ini contoh prompting ya, suatu teknik prompting yang diajari dulu. Jadi apa, diarahkan dulu.
ininya apa pre-trainingnya seperti misalkan GPT-3-nya diarahkan dulu, GPT-nya diarahkan dulu. Em, yang misalkan ini contohnya ini langsung yang paling bawah ya, kita lihat yang paling bawah aja ya. Ya, yang paling bawah misalkan orang kita, saya, kalian kadang-kadang ini disuruh ngawang-ngawang ini berapa ininya jawabannya. Ya, ini jawabannya berapa? Nah, yang kita kadang-kadang juga ya kesulitan ya. Tapi kalau diajarin dulu di sini, disuruh mikir di ini ada contohnya. Maksudnya kita udah tahu sih, tapi maksudnya gini disuruh mikir di ini ada contohnya, 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 baru jawab di sini. Ya, di sini jadi dengan mengarahkan suatu teknik prompting yang bisa kalau di satu model bisa salah, eh, potensi benarnya jadi lebih tinggi lagi. Yang seperti itu ya. Jadi menggunakan promptingnya ini ya menggunakan multi step ya, multi step reasoning ya. Ini adalah multi step reasoning. Kemudian ada juga prompting yang tadi yang tahap demi tahap ini juga menggunakan apa yang disebut dengan chain of thought, yaitu ini adalah chain of thought artinya ini adalah standar prompting, standar untuk mengarahkan. Jadi kalau kita misalkan ada satu pre-training, ini inputnya itu diajarin dulu. Kalau ada pertanyaan seperti ini kita tulis key itu dua ini pertanyaan. Roger mempunyai 5 bola tenis. Dia membeli dua can lagi, dua dua can ya dua ini dua kotak eh, bola tenis dan setiap kotak itu berisi 3 bola tenis ya. Berapa bola tenis yang dia punya? Jawab langsung 11. Ini yang standar prompting langsung dijawab gitu ya. Kemudian dari pertanyaan di sini disuruh jawab. Ya, misalkan di sini contohnya salah jawaban dari model. Ya, inputnya seperti ini udah diajarin tapi ini salah. Ini adalah standar. Kemudian kalau yang prompting yang lebih baik lagi diajarinya itu step by step. Ya, di sini jawabannya adalah kalau kita seperti ujian itu kadang-kadang kan kita juga ada coret-coretan ya ini diajarin. Ya, ini diajarin dulu bahwa awalnya mau punya 5 bola, dua kotak yang masing-masing 3 bola artinya 6 bola. Ya, kemudian berarti 5 plus 6 itu sama dengan 11. Kalau di sini kan langsung 11. Ini tambah yang biru ini. Ada chain of thought-nya. Ya, kemudian di sini akhirnya jadi benar karena di sini juga ada dijabarkan dulu outputnya, output dari model. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada satu teknik prompting yang disebut dengan COT, chain of thought, yang artinya eh, ngajarinya, promptingnya, membimbingnya itu dengan membimbing detail di sini. Ya, ternyata dengan COT, chain of thought prompting itu membantu. Ya, ini contohnya adalah misalkan ada permasalahan matematika IC ya, untuk sekolah menengah. Kalau menggunakan prompting tadi tapi standar, ini yang bulletin kecil. Tapi kalau menggunakan prompting yang chain of thought, ini yang bulletin besar. Kita lihat di sini. Ternyata yang bulletin besar, yang chain of thought itu kalau skala modelnya semakin besar ini lebih bagus itu ya, lebih mengalahkan yang standar prompting. Ini mengalahkan jauh standar prompting. Kalau untuk model yang besar ya, kalau model yang kecil, relatif kecil ini sama aja ya. Ini model yang relatif kecil, karena ini billion ya. Miliar ini juga mengalahkan. Dan kita lihat di sini, yang di sini adalah supervised base ya. Yang terbaik supervised. Ini supervised ya. Apa? Padahal di sini ini apa? Tidak supervised. Di sini artinya di sini hanya apa? Tidak fine tuning ya. Oke, kita lanjut.
Ini masih chain of thought. Ya, ya. Kemudian di sini sama seperti tadi, ya bahwa ini adalah chain of thought. Kemudian di sini apakah kita perlu contoh? Contoh itu adalah angka-angka seperti ini. Eh, ya, ya, ya di sini artinya step by step. Ya, ini ada artinya step by step. Ya, yang artinya dengan contoh tadi ternyata bagus ya. Kemudian kita lihat dengan COT, chain of thought-nya ini, chain of thought, prompting, dengan zero shot. Ini zero shot yang standar dibandingkan zero thought shot yang COT, chain of thought. Ya, ini hasilnya eh, jauh lebih bagus daripada yang standar. Ya, jauh lebih bagus daripada yang standar. Artinya COT ini em, ini apa sangat membantu. Ya, ya. Kemudian COT ini satu ini ya apa ya ilmu atau seni yang masih sebenarnya belum begitu bisa difahami secara intuisi atau secara logika, tapi pada kenyataannya bisa membantu. Ya, ya ini menggunakan COT artinya ini hasilnya bagus ya. Jadi COT itu merupakan sesuatu yang baru, suatu dark art yang baru. Ya, di sini ada prompt engineering. Prompt engineering itu bagaimana keterampilan atau ilmu atau teknik prompting, yaitu apa saja di prompt, bagaimana kita mengarahkan pre-training, bagaimana cara kita mengarahkan ini, bagaimana sih dengan result, zero shot, chain of thought, dan lain-lain itu gimana, itu masih sesuatu yang relatif baru dan ini apa secara intuisi kadang-kadang masih kadang belum nyambung gitu ya karena ini di sini tidak ada update parameter ya dan kemudian bisa beberapa dikalahkan dengan trik-trik gitu ya. Ya, oke ini kemudian ya ini ya jadi plusnya tanpa fine tuning pun tanpa uh, update gradient tanpa update parameter ya from engineering itu bisa mengimprove misalkan COT, chain of thought tadi. Tapi sisi minusnya apa ya ini juga apa kita terbatas di konteksnya seperti tadi kalau konteksnya itu ini ya seperti tadi saya back ya konteksnya kan ada contohnya yang ini bagaimana ya seperti ini atau seperti ini random insertion atau reservoir atau menerjemahkan kata dalam bahasa apa seperti itu adalah suatu kelemahan. Artinya kita ini apa eh, terbatas pada konteks tersebut, ya kurang generik artinya. Kemudian untuk tas-tas yang lebih kompleks mungkin membutuhkan gradient steps, artinya ada update. Oleh karena itu kita membicarakan tentang pensioning. Itu kan mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Oh ya, Gio, Jadi silakan. gini Pak. Jadi dari pertama tuh yang zero shots, Ya, terus few shot, terus ada apa tadi eh, prompting sama yang COT prompting itu Pak. Dari zero shot dan few shot itu masih belum bisa mengatasi kayak masalah eh, eh, menganalisis kayak matematika seperti COT itu ya Pak ya. ya, ya pada prinsipnya ada beberapa masalah ya. Yang tadi yang kata dibalik aja juga belum bisa ya tadi ya. Artinya udah membantu sebenarnya prompt engineering.
dengan zero shot dan few shot itu udah membantu, tapi ini apa masih belum memuaskan, artinya perlu yang lain-lain. Yang lain-lain itu ya seperti kita akan bahas, yaitu fine tuning dan kemudian optimisasi keterlibatan human, misalkan dalam eh, human feedback reinforcement learning. Ya Oke. artinya ya membantu, lumayan udah membantu, tapi masih belum memuaskan gitu ya. Lebih berfokus ke bahasa ya Pak ya, kalau Zero sama View-nya itu Pak. Maksudnya selain bahasa seperti misalkan, maksudnya selain bahasa itu image atau apa maksudnya? Image bisa juga berarti ya Pak ya, kalau image dan Kurang tahu, teks saya gitu. sebenarnya kurang tahu ya, tapi Hmm. eh, kalau di sini kan kita retrainingnya language model ya, kita diskusinya memang konteksnya language model. Artinya zero set itu membantu language model, tapi kalau barangkali saya nggak tahu, nanti mungkin kalau bisa dieksplor mungkin yang sejenis itu, retraining menggunakan image, kemudian zero shot image, itu mungkin barangkali saya kurang paham, tapi ya ini konteksnya adalah landasannya, dasarnya itu adalah language model, kemudian di supaya menjadi asisten, menjadi large language model, salah satu caranya adalah few shot, kemudian nanti ada atau prompt engineering ya pada ininya. Kemudian nanti ada fine tuning dan nanti ada reinforcement learning human feedback. Tapi tetap ada kelemahan tadi ya. Few shot itu atau prompt engineering itu masih ada kelemahan, sesuatu yang belum memuaskan. Oke Pak, baik mengerti Ya, Pak. ya sama-sama ya. Noval Geo ya. Iya Pak. Oke. Ya makasih ya Noval. Kita lanjutkan. Oke, sekarang instruction fine tuning. Ya, bagaimana dari language model bisa menjadi asisten? Bagaimana dari language model yang menebak kata-kata berikutnya menjadi large language model seperti ChatGPT sebagai asisten yang multitask assistant, yaitu dengan pertama dengan dibantu dengan zero shot dan few shot in context learning, meskipun ada kelemahannya. Kemudian kita menggunakan fine tuning. Kalau di sini tanpa gradient update, kemudian di sini dengan gradient update. Ya, eh, language model dasarnya itu sebenarnya bukan assistant, bukan nggak assisting user, tidak membantu, tidak mengarahkan. Contohnya misalkan gini, prompt-nya, perintahnya, ya, perintahnya adalah terangkan pendaratan di bulan kepada anak usia 6 tahun dalam beberapa kalimat saja, diterangkan dalam beberapa kalimat saja. Di PT2, output-nya, jawabnya itu adalah seperti langkah-langkah, bukan menerangkan, tapi terangkan teori gravitasi kepada anak 6 tahun. Terangkan teori relativitas kepada anak 6 tahun dalam kalimat yang sedikit. Terangkan tentang teori Big Bang kepada anak 6 tahun. Terangkan tentang evolusi kepada anak 6 tahun. Seperti ini hmm, tidak nyambung dengan disuruh menerangkan, ini tidak menerangkan, tidak align gitu ya. Language model itu tidak align dengan keinginan user dalam contoh seperti ini. Ya, kalau manusia, ini misalkan disuruh terangkan ini, manusia ya dia terangkan satu roket besar, em, dia diluncurkan dari bumi membawa astronot, bla 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 gitu ya. Ini harusnya seperti ini, diinginkan harusnya, ya inginnya seperti ini. Nah ini gimana supaya align, supaya sesuai dengan itu, yaitu solusinya adalah di sini fine tuning. Ya, ya, di sini ada pre-training dan fine tuning ya. Kita udah pernah mempelajari tentang pre-training dan fine tuning di eh, di pembahasan tentang pre-training ya.
Ya, jadi di pre-training itu bisa mengimprove aplikasi-aplikasi NLP. Ini dengan pre-training itu ya pre-training itu language model ya. Jadi intinya pre-training itu adalah di training menggunakan language model. Meskipun language model itu biasanya adalah mask language model. Intinya adalah mask language model. Artinya mask itu artinya topeng atau yang disuruh ngisi di tengah-tengah ini, mungkin satu atau beberapa gitu ya. Tapi intinya adalah ditutupin, di mask, ditutupin, disuruh nebak. Itu aja intinya. Em, ternyata dengan language model itu tadi kan kita juga lihat ya, bisa belajar banyak hal yang tadi di slide depan ya. Di slide depan ini ya, nah seperti ini kan bisa belajar banyak hal. Ini ada sintaks macam-macam kan ya. Kemudian tapi tetap belum memuaskan dan juga dengan prompting itu juga ternyata belum memuaskan. Kemudian oleh karena itu di sini juga ada fine tuning. Ya, fine tuning itu untuk data training yang relatif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ini tentunya ya. Ini kalau pre-training sangat 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 besar, kalau ini relatif kita punyanya karena ini adalah manual labeling, pelabelan secara manual oleh manusia sehingga kita punya jauh lebih sedikit ya. Kemudian untuk satu topik tertentu di sini ya. Kemudian di sini yang kita bahas ya, kalau kita udah pernah membahas tentang fine tuning, tapi di sini di bahasan kita kali ini untuk tas yang banyak. Ya, kalau sebelumnya di bahasan pertemuan sebelumnya kita membahasnya untuk satu tas, satu beberapa tas. Di sini untuk tas yang banyak dan labelnya juga banyak, artinya jauh lebih banyak di sini. Ya, kita lihat di sini contohnya ya. Ini satu yang menarik. Ini kita misalkan ada fine tuning. Ini ada language model di pre-training, di fine tuning menggunakan question answering. Seperti ini adalah pertanyaannya, ini jawabannya, ini di fine tune. Ya, language model ini di fine tune. Ya, kemudian dengan tas yang lain. Ya, tas yang lain ini jawabannya. Jadi tasnya ada beberapa tas. Ini ada satu, dua, tiga, artinya labelnya juga banyak. Tapi kita lihat yang menariknya di sini adalah cebek dengan banyak tas, yang tentunya dengan banyak label. Ini adalah tas yang belum pernah di fine tune. Ini tas yang belum pernah di fine tune di sini, belum pernah dilatihkan. Ini bisa. Ya, ya. Jadi kalau em, ini ada suatu pre-training dengan data data yang sangat besar, yaitu data language model, yaitu unsupervised. Kemudian juga di fine tuning. Fine tuning itu jadi seperti pre-training akhirnya karena yang data labelnya banyak ya. Dengan ada tasnya banyak juga translation, question answering, question generation, sentiment analysis, apa ini artinya yang ada labelnya banyak. Jadi ini sebenarnya antara fine tuning juga seperti pre-training juga gitu ya. Artinya eh, label yang tidak berlabel language model itu banyak sekali, tapi kemudian di fine tune menggunakan banyak sekali tas dan banyak data, meskipun mungkin ada yang kecil, datanya kita punya sedikit, datanya kita punya banyak, untuk data berlabelnya ya, data berlabelnya punya banyak, data berlabelnya punya sedikit untuk tas tertentu, ya. Hmm, Misalkan contohnya ini, di fine tune atau mungkin ya antara fine tune dengan pre-training jadi sini jadi samar ya karena ini di fine tune untuk banyak banyak sekali tas. Kemudian misalkan contohnya di sini dataset yang 1.600 tas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.600 tas dengan datanya 3 juta ya, data yang berlabel artinya ini itu 1.600 itu klasifikasi, sequence stacking itu post stacking, entity recognition dan lain-lain ya, yang kemudian akhirnya jauh lebih ampuh, efek bisa ke tas yang nggak diajarin juga bisa gitu.
Jadi artinya ini diajarin dengan language model dan diajarin dengan banyak task. Ya, ya mengevaluasinya menggunakan karena menggunakan banyak task, modelnya bagaimana mengevaluasinya. Ini ada cara mengevaluasi yang baru, kemudian juga apa yang disebut dengan MMLU, eh, kemudian juga ada datasetnya ya. Oke, mungkin ini juga pokoknya di sini apa kemudian benchmarknya, datasetnya ini yang nulis banyak banget ini ada penulisnya karena ininya banyak sekali ininya apa jenis tasnya. Ini jenis tasnya banyak banget. Eh, ya kemudian ada contohnya bagaimana ini ada contohnya ini salah satunya adalah ini instruction fine tuning menggunakan di sini adalah T5. Kalau kita ada sudah membahas tentang GPT yang itu decoder, kemudian kita membahas tentang BERT yaitu encoder. Kalau T5 itu encoder decoder yang kita sudah pernah bahas pre-training apa jenis-jenis pre-training ya. Ya, intinya hasilnya lumayan dengan ini adalah menggunakan benchmark dan ini menggunakan tadi evaluation metricnya itu. Ya, dengan instruction fine tuning kita apa misalkan contohnya disambiguation question answering. Ya, ini ada kalimat yang disambiguasi bahwa reporter dan chef mendiskusikan tentang favorit dishes makanan-makanan favorit. Ya pilihannya yang didiskusikan favoritnya siapa, reporter atau chef atau ambigu. Ya, kemudian kalau tanpa instruction tuning ini tidak menjawab, tidak memilih A atau B atau C. Ya, tapi di sini dikatakan favoritnya untuk dua-duanya. Tapi kalau setelah instruction tuning, fine tuning, itu bisa menjawab yaitu C, yaitu ambigu. Ini favorit disease-nya siapa? Apakah reporter atau chef atau dua-duanya? Oke, instruction fine tuning relatif pendek seperti itu. Ininya, apa kesimpulannya simple dan straightforward langsung bisa melihat unseen task. Ya, jadi task yang tidak di fine tune dengan adanya instruction fine tuning dengan tas yang banyak, data yang lumayan banyak, bisa yang tas yang baru bisa diselesaikan. Kelemahannya apa? Ya, kelemahannya ekspensif. Ya tadi kan banyak tasnya ya yang perlu di fine tune atau dimasukkan ke dalam pre-training bersama pre-training itu. Ya, kemudian juga apa? Juga untuk kalau permasalahan-permasalahan yang open-ended, yang kreatif open-ended, misalkan mengenerate cerita gitu yang generation creative generation itu masih belum memuaskan ya dengan menggunakan instruction fine tuning menggunakan fine tuning dengan tas yang banyak ya dan kadang-kadang juga ini apa em, ada kesalahan-kesalahan ya kesalahan-kesalahan yang lain yang bahkan bisa lebih jelek gitu ya. Ini adalah kelemahannya yang nanti dicoba dengan cara lain meskipun cara lain juga tetap masih ada yang kelemahannya juga ya. Ya, eh, contohnya ini misalkan yang kedua ini adalah kata yang sebenarnya sama, ini atau ini ya terkait tapi masih belum bisa dikenali. Oke, ini adalah kelebihan dan kekurangan apa yang disebut dengan instruction fine tuning. Silakan mungkin ada komentar, pertanyaan. Saya Pak, Ya, silakan, Mbak. mungkin apa yang membedakan eh, proses fine tuning pada ChatGPT dengan fine tuning dengan model NLP lainnya, Pak? Oh, iya. Brilian Jordan ya. Hmm. Ya, apa yang membedakan fine tuning di ChatGPT dengan yang lain ya? Ya,
Ya, kalau ini ya, yang sejauh yang saya tahu, itu kalau untuk produk-produk komersial seperti ChatGPT itu dalamnya persisnya itu tidak dibuka ya. Seperti bagaimana proses fine tuningnya itu sendiri, bagaimana proses yang lain. ChatGPT itu nggak ada ininya, nggak ada papernya. Adanya GPT ada papernya, tapi ChatGPT nggak ada papernya. Jadi tidak dibuka. Nanti di akhir-akhir di slide ini ada juga em, ChatGPT itu nggak ada papernya, hanya ada di blognya ChatGPT dan itu sekilas ya. Jadi mungkin belum kalau persisnya spesifiknya belum saya belum tahu ya. Brilliant Jordan gitu ya. Yang lain silahkan. Oh, baik, Pak. Ya sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Tadi pada bagian kelemahannya fine tuning kan dikatakan ekspensif. Ekspensif Ya, itu mahal dalam mengambil datanya apa gimana? ya, siapa Haidar ya. Zakiyudin Haidar ya. Oke, saya tandain dulu. Ya, ekspensif itu karena tadi eh, fine tuningnya ya, fine tuning yang instruction fine tuning tadi itu sebentar, saya lihat mahal itu karena ini fine tuningnya karena di sini menggunakan data yang tas yang banyak dan data yang sangat banyak. Data yang sangat banyak itu kan data berlabel ini, labelin manusia, klasifikasi data berlabel. Translation parallel corpus, question generation ada question answering-nya, analisis sentimen ada label sentimennya, identity recognition-nya ada label-label semua dilabelin pada prinsipnya utamanya adalah label manual ya, meskipun mungkin semi manual yang sebanyak 3 juta ini, yang tentunya sehingga bisa dengan bayarannya ya, dengan karena mahal itu ini bisa kelebihannya adalah bisa ini unseen task yang tas-tas yang ini tas yang 1.600 tas. Ini ada tas yang lain, ini bisa jawab dengan baik ya meskipun tidak di fine tuning. Ya jadi kalau jawabannya yang disebut dengan mahal ya karena ini menggunakan ini 3 juta. Kalau kita yang ini kan nggak pakai data berlabel yang zero shot, few shot ini. Maksudnya sedikit ya, maksudnya ada tapi sedikit. Maksudnya ya menggunakan juga sih kalau view shot kan ada juga berlabel ya kita ini apa dengan examplesnya itu kan ada juga ya. Eh, ya seperti itu. Silakan mungkin ada komentar, pertanyaan lagi. Baik, terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Kemudian berikutnya adalah kita membahas bagaimana dari ini language model menjadi asisten. Ya. Yang pertama adalah zero shot few shot in context learning. Kemudian berikutnya menggunakan instruction fine tuning. Berikutnya menggunakan optimisasi yang disebut dengan menggunakan reinforcement learning, yaitu suatu proses learning, machine learning menggunakan reinforcement, bukan supervised learning, bukan unsupervised learning, tapi menggunakan penguatan. Menggunakan reinforcement itu penguatan, menggunakan reward dan punishment. Seperti trial error, kalau trialnya benar, diberi reward. Kalau trialnya salah, diberi punishment. Sehingga semakin pintar, semakin pintar. Ya, seperti misalkan mungkin kalau anak lagi belajar, dia nggak benar misalkan atau misalkan katakan itu atau jatuh misalkan yaitu punishmentnya katakan seperti itu ya. Kalau benar reward dia bisa jalan 1 2 langkah ke depan misalkan gitulah katakan kasih contoh sederhananya. Oke, kemudian apa limitation dari instruction fine tuning tadi expensive ya karena harus mengkoleksi ground truth. Ground truth itu artinya data berlabel secara manual ya atau golden examplesnya dan kunci jawaban secara manual. Ya, oh maaf ini tadi udah ya, maaf, ini udah tadi.
Oke, kemudian mengoptimalisasi menggunakan human preference, artinya ke kalau menurut user, menurut orang ya, preference menurut orang ya, apa ke pendapat orang ya. Jadi kalau misalkan ini contohnya adalah artikel berita. Ya, kemudian di sini ada satu summary versi pertama, summary versi kedua. Ini summary ini berita aslinya tentang gempa bumi di San Francisco. Ini ininya summary-nya ini summary yang lain tentang hal yang lain. Ya ini artinya orang menilai ini nilainya 8, bagus, tinggi, lumayan tinggi. Ini 1,2 jauh lebih jelek gitu ya. Jadi di mana ada human preference, ada human reward ya. Ya seperti ini katakanlah reward atau punishment atau rewardnya besar ini nilainya kecil ya. Ya, jadi reinforcement learning itu sesuatu hal yang ini ya yang cukup marak ya untuk ini apa untuk beberapa hal. Salah satunya kemudian coba diterapkan di sini di pre-training di large language model. Ya, ini udah sejak tahun ini 92 kemudian diterapkan di language model mulai tahun 2019-an suatu hal yang baru tahun 2019-an 2020 itu sesuatu yang baru meskipun tadinya juga susah sebenarnya karena language model itu sesuatu yang mempunyai ruang yang besar artinya kemungkinan-kemungkinannya next misalkan prediksi next word kata berikutnya itu kan memprediksi kata berikutnya itu kata berikutnya kan sangat banyak ya artinya mempunyai ruang yang besar ya jadi tapi akhirnya kemudian juga ada upaya-upaya dan bisa digunakan dengan baik yang intinya adalah ada reward dan punishment dengan menggunakan human. Jadi dalam proses pembangunan model, di dalam looping, di dalam proses pembangunan model itu melibatkan manusia, ya, melibatkan manusia menggunakan istilahnya penguatan, reinforcement, action, ya. Jadi perlu ada um, penguatan yang itu artinya nanti perubahan gradien, update gradiennya. Kalau tadi sebelumnya menggunakan fine tuning, ini kemudian di sini menggunakan reinforce yang melibatkan dalam hal ini adalah manusia. Ya, di sini bagaimana memodelkan human preference. Memodelkan human preference itu kalau human preference itu di dalam loop, artinya dalam waktu pembangunan model, setiap kali proses, seperti misalkan kita ada epochnya gitu ya, kalau diproses itu setiap kali mau epoch itu di ini di manusia itu terlibat di dalamnya itu sesuatu yang lambat, yang mahal gitu ya, karena lambat dan butuh orang yang memang tahu, seperti itu misalkan. Hmm, kemudian di sini kalau seperti itu lambat, kemudian oleh karena itu juga yang kedua, permasalahan kedua yaitu human judgment itu kadang noisy. Noisy itu kadang antara orang satu dengan orang yang lain juga kalau menilai itu suka beda-beda gitu ya. Kemudian oleh karena itu solusinya dengan bukan memberi angka untuk satu summary misalkan em, dari dari apa yang saya back tadi ya. Nah, seperti ini dikasih nilai lah berapa kalau kalau menurut ini apa sistem yang ngeluarin ini, model yang ngeluarin ini, kalau model yang ngeluarin ini ininya berapa nilainya. Itu tidak seperti itu, tapi menggunakan pembandingan aja. Jadi dibandingkan aja supaya cepat. Ada satu, dua, tiga, misalkan yang dikeluarin oleh model dalam prosesnya, probabilitasnya. Menurut model nggak tahu yang paling besar yang mana, tapi kalau menurut orang yang mana yang paling besar? Oh, yang paling paling besar probabilitasnya, artinya paling bagus. Misalkan summary-nya adalah ini. Nomor dua terbagus ini, nomor tiga terbagus ini. Ya, kemudian di sini dengan adanya seperti ini, pembandingan ini, kemudian bobotnya dalam proses ini apa update gradiennya itu di ini di apa di untuk proses mengubah gradien yaitu ada yang sampel
yang menang, sampel yang kalah, misalkan gitu yang ya. Kemudian ternyata dengan adanya apa eh, reward tadi ya, dengan adanya keterlibatan manusia tadi, em, eh, itu ternyata lumayan bagus hasilnya ya. Ya ini contohnya ini. Ya ini jadi ini bisa dengan model yang besar ini juga jadi bagus, bahkan bisa mendekati kemampuan manusia yang satu orang. Ini human baseline itu maksudnya satu orang. Kalau ini ensemble of humans itu maksudnya kalau orang banyak dimusyawarahkan hasilnya kan juga lebih bagus ya. Ya mungkin kalau di analogikannya mungkin ya kalau yang Muslim ya. Kalau sholat sendiri kan kadang-kadang lupa di sini. Salah-salah kadang-kadang rokaat berapa ini. Saya rokaat kedua atau rokaat ketiga ya. Tapi kalau ensemble itu kalau jamaah kan dapat dikatakan nggak pernah salah. Karena kalau salah kan jamaah yang lain yang ngoreksi gitu ya. Oke, intinya adalah ini keterlibatan manusia bagus sehingga reinforcement learning human feedback ini sesuatu yang ini ya apa sesuatu yang membantu ya intinya seperti itu. Kita cepat aja ya. Ini dengan human feedback ini lebih bagus, bahkan bisa lebih bagus daripada supervised learning atau bahkan dengan hanya pre-training only aja ini ya. Nah ini adalah bagaimana ChatGPT yang awal namanya Instruct GPT ya. Instruct GPT itu adalah model versi awalnya ChatGPT ya, di mana di sini hmm, ada intinya adalah di sini adalah pertama adalah membuat data ininya ya apa datanya dengan 30.000 tas ya. Kemudian di sini proses rewardnya dipilih misalkan dari model mengeluarkan empat, dipilih empat yang terbesar dari model yang terbesar yang terbaik, probabilitasnya paling tinggi empat. Kemudian oleh manusia human feedback itu di preference-nya gimana, yang paling besar yang mana. Nah, kemudian eh, digunakan untuk mengubah ini ya. Kemudian di sini mengubah untuk reinforce human feedback reinforcement learning-nya di sini, mengubah ininya, optimisasinya di sini. Ya, penjelasan untuk Instruct GPT dan ChatGPT yang mirip seperti ini juga itu sebatas ini, nggak ada paper detailnya ya. Ya, mungkin saya kira seperti itu sehingga dengan yang GPT yang aslinya disuruh tadi menerangkan penderatan manusia ke bulan untuk anak usia 6 tahun dalam kalimat yang sedikit. Kalau GPT-3 itu tidak nyambung ya ininya jawabannya. Kalau Instruct GPT sudah nyambung sesuai dengan keinginan manusia. Itu Instruct GPT ini belum ChatGPT. Detail persisnya Instruct GPT sama ChatGPT yang tidak ada papernya juga ya. Ya, tapi ada penjelasan singkat tapi ya ini adalah seperti itu dengan adanya RLHF Reinforcement Learning Human Feedback itu hasilnya jadi lebih bagus. Ini ya ChatGPT diperbaiki lagi em, yaitu dengan fine tuning, ini instruction fine tuning, penjelasan di blog ya, nggak ada papernya, tapi lihat di blognya, ini blognya. Kemudian di blognya ini ada intinya adalah reinforcement learning atau secara umum disebut dengan optimisasi, disebut dengan proximal policy. Ya, ini ada contoh. Kemudian reinforcement learning feedback itu ini adalah kelebihannya, artinya bisa hasilnya lebih bagus, lebih generalized, tidak hanya yang data berlabel aja, tapi dengan cara melibatkan manusia jadi hasilnya lebih bagus. Kemudian minusnya adalah tricky, cara-caranya harus tricky. Kemudian juga kadang-kadang reward itu salah, ya, eh, seperti halusinasi, yang itu efeknya bisa fatal, ya. Di sini seperti Google dulu, sekarang Google Gemini ya, dulu namanya Google apa luar namanya ya. eh, Sebelum Bard atau Bard ya, ini Bard waktu tahun 2023 itu ada satu kesalahan yang dianggap fatal sehingga itu ini ya
kesalahannya mungkin di human feedbacknya itu ini apa rewardnya itu nggak benar ya satu seperti itu ya. Ini juga di Bing Microsoft Bing ya juga ini salah gitu ya. Artinya pada kelemahannya ya ya seperti itu ya. Ya jadi akhirnya penjelasannya adalah dari sini yang language model menjadi ini ChatGPT tadi dengan tiga pendekatan utama ya zero dan few shot in context learning. Kedua adalah dengan ini instruction fine tuning, ketiga dengan reinforcement learning. Oke, mungkin saya kira seperti itu. Silakan ada pertanyaan sambil saya buka Gracias untuk presensi. Silakan ada komentar, pertanyaan, tambahan. Presensi saya ini ya, saya matikan rekamannya ya.